Kayuhan sepeda kumbang Lebe Burhanuddin terasa berbeda pagi ini. Bukan lagi kayuhan gelisah seorang pencari, melainkan kayuhan syukur seorang hamba. Ia berbisik, "Terima kasih ya Allah." Angin sepoi yang menerpa wajahnya terasa seperti belayan kasihnya, mengingatkannya pada hakikat bahwa ketenangan sejati hanya datang darinya. Tiba di depan rumahnya yang sederhana, ia berhenti sejenak. Ditatapnya dinding kayu dan atap rumbia itu bukan sebagai simbol kekurangan, melainkan sebagai anugerah dari Allah. "Alhamdulillah," gumamnya. Inilah hakikat dari qanaah, merasa cukup dan kaya dalam kesederhanaan. Baru saja ia hendak melangkah masuk, seorang pemuda berlari tergopoh-gopoh. "Lebe, Bapak saya Pak Karto telah kembali kepada Allah," ucapnya, napasnya tersengal menahan tangis. Hati Burhanuddin terenyuh. Ia tahu, ini adalah panggilan untuk menyaksikan hakikat dari sebuah kepulangan. Di rumah duka, suasana pekat oleh kesedihan. Burhanuddin mendekati istri almarhum Pak Karto yang termangu. "Ikhlaskan Bu, semua ini milik Allah dan akan kembali padanya. Hakikat cinta adalah doa yang tak putus," bisiknya lembut, mencoba menyalurkan setitik ketenangan. Saat prosesi memandikan jenazah, setiap basuhan air menjadi zikir tanpa suara bagi Burhanuddin. Ia melihat dengan mata batinnya hakikat kefanaan, bahwa jasad ini hanyalah pakaian sementara bagi ruh yang kini telah pulang menghadap Allah. Malamnya, ruang tamu itu penuh sesak oleh para pelayat. Udara terasa berat. Burhanuddin memulai tahlil, suaranya pelan namun mantap. Ia mengingatkan dirinya sendiri, zikir ini adalah pengingat bagi yang hidup akan kebesaran Allah. La ilaha illallah, gema zikir yang dipimpin Burhanuddin mulai menggetarkan jiwa. Bukan lagi sekadar ucapan lisan, melainkan pengakuan hati akan hakikat keesaan Allah. Perlahan, suasana duka yang berat mulai terasa lebih ringan, tergantikan oleh kedamaian. Setelah tahlil usai, pemuda yang tadi mengabarinya datang mendekat. "Terima kasih Lebe, zikir Lebe mengingatkan kami bahwa di tengah duka pun, Allah selalu ada." Burhanuddin hanya tersenyum. Ia tahu, hakikat penghiburan datang dari Sang Maha Penghibur. Keesokan paginya, setelah sholat subuh, Burhanuddin merasakan kelapangan yang luar biasa. Sebuah dorongan untuk berbagi kebahagiaan ini membawanya mengayuh sepeda menuju warung sahabatnya. Inilah hakikat persahabatan karena Allah, saling menguatkan dalam iman. "Wah, sang musafir hakikat akhirnya kembali ke dunia persilatan," seru Lebe Haryong dari balik meja warungnya. Disambut tawa kecil beberapa pelanggan. Sambutan hangat itu membuat Burhanuddin tersenyum lebar. Haryong menghampiri Burhanuddin yang baru saja duduk, membawa 2 cangkir kopi panas. "Wajahmu pagi ini bersinar sekali, Din. Seperti baru menemukan harta karun saja kau ini," godanya sambil menaruh secangkir kopi di depan Burhanuddin. "Allah telah memberinya cahaya." Burhanuddin menyesap kopinya perlahan, matanya menatap Haryong dengan tatapan yang dalam. "Kau benar, Yong. Aku memang menemukan harta karun termahal," jawabnya dengan nada serius. Ia membiarkan sahabatnya itu penasaran sejenak. "Harta karun terbaik itu," lanjut Burhanuddin, "ada di antara 2 sujud, Yong. Saat kening dan hati kita berserah total pada Allah." Suasana menjadi hening sejenak oleh kata-katanya yang tulus. Tiba-tiba, wajah serius Burhanuddin pecah menjadi tawarnya. "Tapi harus kuakui, hakikat kopi buatanmu ini nikmatnya mendekati surga." Keduanya pun meledak dalam tawa yang terbahak-bahak, mencairkan suasana. Sambil terus tertawa, Haryong menepuk pundak sahabatnya. "Nah, itu baru Burhanuddin. Engkau sudah paham, Din. Hakikat itu dirasakan dalam syukur kepada Allah, bahkan dalam secangkir kopi dan canda tawa." Pamit pulang, hati Burhanuddin terasa seringan awan. Ia sadar, pencariannya akan hakikat tidak membawanya ke tempat yang jauh, melainkan membawanya kembali pada fitrah, pada kepasrahan sederhana kepada Allah. Langit senja yang berwarna jingga keemasan membentang indah. Bagi Burhanuddin, itu adalah lukisan keagungan Allah, sebuah tanda ayat yang nyata. Ia merasa menjadi bagian dari zikir alam semesta. Inilah hakikat dari kesatuan wujud. Namun, saat tiba di halaman rumahnya yang sunyi, langkahnya terhenti. Sesosok tubuh yang ia kenal, baik berdiri dalam remang senja. Dia adalah Reza, murid senior dari padepokan Guru Yunuk. Wajahnya pucat dan napasnya memburu. Allah sedang mengiriminya ujian baru. "Lebe," desis Reza, suaranya bergetar hebat. Matanya menyiratkan ketakutan dan kehancuran yang mendalam. Burhanuddin melangkah mendekat, mencoba memahami hakikat dari penderitaan yang terpancar dari pemuda di hadapannya. Ini adalah cobaan dari Allah.
Tolong saya, lanjut Reza dengan suara tercekat. Guru Yunuk, hakikat yang ia ajarkan. Semuanya bohong. Wajah Burhanuddin yang tadinya damai kini menegang. Ia sadar, badai fitnah yang lebih besar, atas izin Allah, akan segera datang menerpanya.